Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Turafi dari kelas 2 PAA Prodi Manajemen. Kali ini saya akan membahas mata kuliah pengantar akuntansi lanjutan tentang materi pencatatan persediaan, pengertian, dan klasifikasi persediaan. Pengertian persediaan. Persediaan merupakan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasional bisnis normal atau barang yang digunakan dalam membuat barang agar bisa dijual kembali. B. Klasifikasi persediaan. Dalam sebuah perusahaan dagang dapat dibedakan menjadi dua jenis persediaan, yaitu persediaan barang dagang dan persediaan dalam laporan keuangan. Persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang merupakan simpanan barang-barang yang dibeli oleh perusahaan dengan tujuan dijual kembali, atau barang yang masih dalam proses produksi kemudian diolah menjadi barang jadi agar dapat memenuhi permintaan konsumen. Persediaan dalam laporan keuangan. Dalam laporan keuangan, persediaan merupakan hal yang sangat penting, baik dalam laporan laba rugi maupun laporan neraca. Tidak dapat disusun tanpa adanya nilai persediaan. Dalam perhitungan laba rugi, nilai persediaan awal dan akhir mempengaruhi besarnya harga pokok penjualan. Dalam membuat nilai persediaan, terdapat dua metode yang dapat digunakan, antara lain metode fisikal dan metode perpetual. Yang pertama, metode fisikal. Metode fisikal merupakan metode pencatatan persediaan yang tidak diikuti oleh penambahan atau pengurangan persediaan. Yang kedua, metode perpetual. Metode perpetual merupakan metode pencatatan di mana persediaan diikuti oleh adanya penambahan atau pengurangan persediaan. Metode pencatatan sistem periodik. Dalam metode ini, transaksi pembelian barang dagang dicatat dalam perkiraan pembelian. Pencatatan untuk persediaan awal dan akhir dilakukan dengan membuat jurnal penyesuaian. Sistem saldo permanen atau metode perpetual. Dalam metode ini tidak terdapat perkiraan pembelian sehingga dicatat dalam perkiraan persediaan. Harga pokok penjualan dihitung dan dicatat setiap terjadi transaksi. Oleh karena itu, terdapat perkiraan harga pokok penjualan. Setelah itu, contoh soal yang telah saya buat adalah terdapat adanya transaksi pembelian dan penjualan dari PT Indofood Makmur selama bulan November 2011, diantaranya 1 November 2011 dibeli sebuah barang dagang senilai 7 juta. 3 November 2011 dijual barang dagang senilai 6.500.000 rupiah, diterima tunai 30%, sisanya dengan syarat 2/10 N/30. 4 November 2011 dikembalikan sebagian barang dagang yang sudah dibeli senilai 5 juta. 6 November 2011 diterima kembali sebagian barang yang telah dijual senilai 4 juta rupiah. 8 November 2011 dijual barang dagang seharga 7.500.000 rupiah dengan termin 2/10 N/30. 10 November 2011 dibeli barang dagang senilai 9 juta rupiah, dibayar tunai 3 juta rupiah, sisanya termin 2/10 N/30. Jawaban dari contoh soal.
Sistem periodik mencatat pembelian. Pembelian 7 juta, debit 7 juta, hutang dagang 7 juta. Sedangkan sistem perpetual, persediaan 7 juta, hutang dagang 7 juta. Hutang dagang 8 juta, retur pembelian 8 juta. Hutang dagang 5 juta, persediaan barang dagang 5 juta. Di debit, pembelian 9 juta, kredit, hutang dagang 6 juta, kas 6 juta. Sistem perpetualnya, persediaan barang dagang 9 juta, hutang dagang 6 juta, kas 3 juta. Sistem periodik mencatat penjualan. Debit kas 1.800.000, piutang dagang 4.200.000, penjualan 6 juta, kredit penjualan 6 juta. Sistem perpetualnya, kas 1.800.000, piutang dagang 4.200.000, kredit penjualan 6 juta. Retur penjualan 1 juta, kredit piutang dagang 1 juta. Sistem perpetual, retur penjualan 1 juta, piutang dagang 1 juta. Piutang dagang 7.500.000, kredit penjual 7.500.000. Piutang dagang sistem perpetual, piutang dagang 7.500.000, penjualannya 7.500.000.